Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Putri Aurisa Pangestu dengan NIM A023023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UKM kewirausahaan yang bertema Business Plan and Marketing Plan yang berjudul Sweet Bites. Sweet Bites ini memiliki beberapa macam menu, antara lain Duba Chewy Cookie, Mochi and Soft Cookies yang merupakan makanan kekinian yang lagi hype di berbagai kalangan. Namun, em, dengan demikian, banyak pesaing juga yang saling berbondong-bondong untuk eh, mendirikan usaha yang sama seperti saya. Namun, di sini saya mengedepankan inovasi produk, kualitas yang konsisten, dan harga yang terjangkau agar tidak kalah saing dengan pedagang lainnya. Di sini, visi Sweet Bites adalah menjadi merek dessert lokal yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing di pasar nasional, sedangkan misinya adalah menyediakan produk dessert berkualitas yang aman dan terpercaya, menghadirkan variasi menu yang mengikuti perkembangan tren konsumen, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan untuk menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sini ada analisis SWOT yang terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, di sini kekuatan dari bisnis yang saya miliki yaitu menjadi modal dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, yaitu kekuatan utama terletak pada produk yang ditawarkan, yaitu ada Dubai Chewy Cookie, Mochi and Soft Cookies yang saat ini sedang diminati oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Lalu, kelemahan dari produk ini yaitu eh, sebagai usaha yang berada pada tahap awal pengembangan, Sweet Bite ini memiliki keterbatasan modal yang dapat mempengaruhi kapasitas produksi, kegiatan promosi, dan pengembangan usaha. Dan peluang dari bisnis saya ini yaitu meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan dan minuman yang sedang tren menjadi kesempatan bagi usaha ini untuk menarik konsumen baru. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas memungkinkan pelaku usaha menawarkan produk dengan biaya yang relatif terjangkau. Di sini juga memiliki ancaman. Ancamannya salah satunya yaitu banyak pelaku usaha menawarkan produk yang serupa dengan variasi harga dan promosi yang beragam. Namun, di sini juga ada strategi STP-nya, yaitu untuk segmentasi pasar dilakukan berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan psikografis konsumen. Nah, di sini berdasarkan aspek geografis, Seatbelt ini menargetkan wilayah perkotaan, khususnya area yang berada di sekitar sekolah, kampus, dan pusat perkantoran yang ada di keramaian kota. Dari aspek psikografis, Sweetbites ini menyasarkan konsumen yang memiliki gaya hidup modern, gemar mengikuti perkembangan tren, aktif menggunakan media sosial, serta menyukai produk yang memiliki cita rasa menarik dan tampilan yang estetik. Untuk target pasarnya ini yang pertama itu ada pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang berada di lingkungan sekolah, kampus, dan kawasan perkotaan. Eh, untuk target ini tuh dikarenakan banyak kalangan yang menyukai menu-menu yang ada di Sweet Bites. Nah, untuk positioningnya itu tuh Sweet Bites ini tuh memposisikan sebagai merek dessert kekinian yang menawarkan berbagai macam menu yang sudah saya sebutkan tadi dengan cita rasa premium, kualitas yang terjamin, tampilan menarik, serta harga yang terjangkau. Nah, di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, Sweetbase itu berupaya membedakan diri melalui keseimbangan antara kualitas dan harga, penggunaan bahan baku yang baik, proses produksi yang higienis, serta inovasi produk yang mengikuti perkembangan tren menjadi nilai tambah yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan strategi tersebut, Sweetbite tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga berupaya memberikan pengalaman menikmati dessert yang berkualitas dengan harga yang sesuai dengan daya beli pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Nah, di sini ada bauran pemasaran. Yang pertama ini ada produk. Sweet Bite menawarkan produk dessert kekinian, yaitu di Dubai Chewy Cookie, Mochi and Soft Cookies yang dibuat menggunakan bahan baku berkualitas, produk secara higienis untuk
untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk, Sweetbus ini menerapkan produksi berdasarkan pesanan atau yang disebut dengan open pre-order, serta menyediakan stok siap jual dalam jumlah terbatas setiap harinya. Strategi ini memungkinkan produksi diterima konsumen dalam kondisi terbaik sekaligus menciptakan kesan eksklusif yang membedakan Sweetbus dari produk sejenis di pasaran. Untuk harga ini masih dimulai dari 8.000, soft cookie 12.000, dan Dubai Chewy Cookie 15.000 per kemasan. Nah, di sini juga disediakan promo apabila pembeliannya lebih dari jumlah tertentu. Di sini ada tempat penjualan, yaitu difokuskan pada lingkungan sekolah, kampus, kawasan perkantoran, dan pusat aktivitas masyarakat di tengah kota. Karena menurut saya di sini itu tuh banyak peminat yang akan membeli menu-menu yang ada di Sweet Bite, karena makanan yang disediakan itu merupakan makanan yang eh, lagi tren di kalangan orang-orang. Untuk promosinya itu bisa dilalui lewat Instagram, TikTok, WhatsApp, dan platform digital lainnya dengan menampilkan foto serta video produk yang menarik, serta memanfaatkan strategi pemasaran berupa pengumuman pembukaan pre-order, informasi stok terbatas, promo bundling, giveaway, dan testimoni pelanggan untuk menambah daya tarik pembeli, karena akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Di sini ada people buat sumber daya manusianya itu Sweet Bites mengutamakan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Untuk prosesnya ini dimulai dari pembukaan pre-order melalui medsos, pencatatan pesanan, produksi sesuai jumlah pesanan, pengemasan, hingga distribusi kepada pelanggan. Untuk sistem pre-ordernya ini, Sweetbite juga menyediakan stok siap jual dalam jumlah terbatas setiap hari. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan menjaga kesegaran produk, mengurangi resiko pemborosan, serta meningkatkan nilai eksklusivitas produk. Di sini ada bukti fisiknya, yaitu kemasan yang menarik, logo yang mudah dikenal, serta tampilan produk yang menggugah selera. Setiap produk dikemas secara rapi dan higienis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, ini ada timing dan seni menjual ini tuh, kenapa saya memilih di kampus maupun di pusat kota, seperti bazar kampus dan kegiatan organisasi mahasiswa, seminar, pameran kewirausahaan, festival kuliner, Car Free Day, atau acara komunitas. Ini didasarkan pada tingginya jumlah calon konsumen yang berkumpul dalam satu lokasi, sehingga peluang untuk memperkenalkan produk dan memperoleh pelanggan baru menjadi lebih besar. Nah, di sini juga ada identifikasi komoditi. Ini ada permintaan pasar, terus ada kebutuhan tersembunyi, terus peta persaingan, yang intinya itu Sweetbite ini tuh menawarkan produk yang eh, eksklusif, eh, dengan menonjolkan karakteristik dari menu-menu yang kami siapkan itu, dari bahan yang digunakan, tempat, dan penjualannya itu berbeda dari produk yang lain. Dan untuk peta persaingannya ini tuh sebenarnya cukup tinggi, namun masih terdapat peluang untuk memasuki pasar. Untuk keyakinan untuk bersaingnya ini tuh didasarkan pada peluang pasar yang masih terbuka dan kemampuan usaha dalam menawarkan nilai yang berbeda dibandingkan kompetitor. Sudbat tidak hanya menjual produk tetapi juga menawarkan kualitas, kesegaran, dan kemudahan pemesanan, serta pengalaman membeli yang menarik melalui sistem open pre-order dan stok terbatas. Dan ini ada manajemen keuangan, dan estimasi alokasi modal awal itu sebesar 3.500.000, dan pendapatannya itu ada di 3.870.000. Dan ini ada total pendapatan bulanannya ini ada 3.870.000, dan total biaya operasionalnya itu 2.500.000. Jadi laba bersihnya ini sekitar 1.370.000 per bulan.
Untuk strategi pengelolaan keuangan ini menerapkan beberapa strategi. Pertama, seluruh transaksi keuangan dicatat secara rutin. Kedua, keuangan pribadi dan keuangan usaha dipisahkan. Ketiga, itu sebagian lapar disisihkan sebagai dana cadangan. Keempat, ini sistem PO ini dan stok terbatas diterapkan untuk mengurangi resiko produk tidak terjual sehingga minimalkan kerugian. Kelima, usaha dijalankan menggunakan modal sendiri tanpa mengandalkan pinjaman berbunga tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.